Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Fajri Maulidia dari Program Studi Manajemen 3B Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan sedikit mengulas materi perkuliahan hukum bisnis mengenai selayang pandang hukum ekonomi dan politik. Seperti yang kita ketahui, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Setiap manusia yang bermasyarakat dan bernegara sudah pasti memiliki kontrak antara manusia dengan negaranya, di mana para penguasa akan terjadi keterwakilan-keterwakilan yang menjadi peran penting dengan adanya politik. Dengan didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur adanya keterwakilan-keterwakilan baik tingkat pusat maupun daerah. Perwakilan-perwakilan tersebut selalu berkaitan dengan politik karena merujuk pula pada kewenangannya. Lalu, apa itu politik? Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, yang nantinya akan berkorelasi dengan bisnis ekonomi, dan bentuk produknya adalah hukum. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, antara lain yaitu politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kemudian ada politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ada 3 pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu yang pertama ada eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Semua itu berkaitan dengan hukum, ekonomi, dan politik. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Contoh dampak hukum dan politik terhadap ekonomi salah satunya yaitu iklim investasi. Ketika iklim investasinya baik, maka dampak hukum dan politik terhadap ekonominya pun akan bersinergi untuk tujuan negara tentunya. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Tujuan ekonomi memang untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga perlu memikirkan bagaimana cara berbisnis yang baik, yakni dengan berbisnis yang beretika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Fajri Maulidia dari Program Studi Manajemen 3B Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di sini saya akan sedikit mengulas materi perkuliahan hukum bisnis mengenai selayang pandang hukum ekonomi dan politik. Seperti yang kita ketahui, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Setiap manusia yang bermasyarakat dan bernegara sudah pasti memiliki kontrak antara manusia dengan negaranya, di mana para penguasa akan terjadi keterwakilan-keterwakilan yang menjadi peran penting dengan adanya politik. Dengan didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur adanya dengan didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur adanya keterwakilan-keterwakilan baik tingkat pusat maupun daerah. Perwakilan-perwakilan tersebut selalu berkaitan dengan politik karena merujuk pula pada kewenangannya. Lalu, apa itu politik?
Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, yang nantinya akan berkorelasi dengan bisnis ekonomi, dan bentuk produknya adalah hukum. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, antara lain yaitu politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kemudian ada politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ada 3 pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu yang pertama ada eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Semua itu berkaitan dengan hukum, ekonomi, dan politik. Lalu, apa yang dimaksud dengan hukum publik? Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Contoh dampak hukum dan politik terhadap ekonomi salah satunya yaitu iklim investasi. Ketika iklim investasinya baik, maka dampak hukum dan politik terhadap ekonominya pun akan bersinergi untuk tujuan negara tentunya. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah. Tujuan ekonomi memang untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga perlu memikirkan bagaimana cara berbisnis yang baik, yakni dengan berbisnis yang beretika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.